Otan dan teman-teman sudah datang ya? Halo semuanya. Gimana? Sudah siapkan untuk mengikuti kegiatanku hari ini? Pastinya bakalan seru banget deh. Let's go, kita mulai. Walah John, roman-romannya semangat banget sih hari ini. Mentang-mentang ditemenin sama Otan. Oh ya teman, Johnny merupakan hewan kesayangan Pak Mulyana alias Pamul. Ia sangat istimewa dibandingkan teman-temannya yang lain. Kira-kira apa ya yang membuat dia sangat spesial? Nah, kalau domba biasanya pagi-pagi merumput, kalau kata si Johnny, mana paten? Yang paten itu adalah ngantor kayak orang-orang. Iya dong Tan, pagi-pagi begini biasanya aku menemani Pamul ke kantor. Jadi bukan kalian aja nih yang punya semangat pagi untuk kerja, aku juga. Aku lebih suka ke kantor daripada merumput bukan tanpa alasan Tan. Sejak kecil Pamul sudah sering mengajakku ke kantor, sehingga aku sudah merasa nyaman di tempat ini. Lihat kan, kemanapun Pamul pergi, aku pasti berada di belakangnya. Bahkan sampai absen pun aku tetap setia menunggu kok. Ya ampun, kalian berdua kok so sweet banget sih. Nah, sekarang kalian mau kemana? Tunggu, Otan juga mau ikut. Ya Allah, ternyata Pamul mau membuatkan sarapan untuk si Johnny teman. Buaya banget sih kamu sob. Ya iya dong Tan, sarapan itu kan penting supaya nggak lemes saat menjalankan aktivitas nanti. Oh iya, karena usiaku baru 4 bulan, jadi aku masih suka minum susu. Susu mengandung banyak gizi dan nutrisi yang aku butuhkan, sehingga bisa membantu perkembanganku agar maksimal. Ayo, Otan dan teman-teman suka minum susu kayak aku juga nggak? BTW Otan penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih awal cerita kamu bisa sedekat ini sama Pak Mul? Jadi begini ceritanya Tan, sejak baru lahir aku sudah sendirian. Karena Pak Mul merasa kasihan, akhirnya aku diadopsi olehnya. Pak Mul begitu sayang kepada aku Tan, semua kebutuhanku terpenuhi dengan baik. Saking sayangnya, Pak Mul sampai tak tega meninggalkanku di rumah. Hingga pada akhirnya aku selalu diajak kemanapun, tak terkecuali ke kantor Tan. Ya ampun, ternyata kalian sedekat itu ya? Beruntung sekali kamu John, ada yang sangat peduli dan sayang sama kamu. Oke, sekarang kita ikuti kegiatan Johnny selanjutnya yuk. Wah, Pamul mau ngapain tuh naik ke lantai 2? Tunggu Paman, setahu Otan, domba tidak pandai untuk menaiki tangga. Tenang saja Tan, aku sudah terbiasa menaiki tangga ini kok. Walau mataku tidak bisa melihat apa yang ada di dekat kakiku, tapi aku bisa merasakannya Tan. Jadi di setiap anak tangga, aku bisa melewatinya tanpa harus takut terpeleset. Wih, jago bener sih kamu sob. Salut deh. Oh iya, BTW kalian mau ngapain sih ke lantai 2? Pasti ada sesuatu yang penting nih. Pastinya dong Tan, aku bersama Pak Mul ke lantai 2 untuk mengikuti rapat pagi. Teman-teman kantor Pak Mul sangat baik, mereka tidak risih dengan kehadiranku. Bahkan beberapa di antaranya sering berinteraksi langsung denganku karena gemas. Selama rapat, aku tetap tenang kok dan berada tidak jauh dari Pak Mul. Keren kamu John. Kegiatan Johnny selanjutnya adalah menemani Pak Mul bekerja. Terkadang sambil menunggu Pak Mul, Sobat Otan ini suka bermain dan mencari makan di sekitar lingkungan kantor. Betul sekali Tan, habisnya saat menunggu perutku suka tiba-tiba saja lapar. Maklum saja, aku kan termasuk hewan ruminansi ya. Jadi pencernaanku ini cukup unik, bawaannya pengen ngunyah terus.
Tapi tenang Tan, yang aku makan ini bukanlah tanaman kantor kok, tapi rumput liar di sekitarnya. Nyam, nyam, nyam. Ayo sini Tan, makan bareng sama aku. Tidak hanya saat bekerja saja teman, Joni juga terus mengikuti Pak Mul kapan dan di mana saja. Walau Pak Mul ke toilet sekalipun, Sobat Otan ini tetap mau ikut. Wah. Kalau ke toilet sih kamu nggak usah ikut ya John. Tunggu di luar saja. Tan, saat aku tidak melihat sosok Pak Mul, aku sangat merasa kehilangan dan sedih. Pak Mul aku anggap sebagai sosok pengganti orang tuaku. Jadi aku sangat khawatir jika ia tidak ada di sekitarku. Bahkan jika sudah terlalu lama tidak muncul, aku akan mencarinya ke tiap sudut di kantor ini. Ya ampun Sob, kedekatan kalian memang patut diacungi jempol. Lihat saja tuh, selesainya Pak Mul dari toilet, Sobat Otan ini sontak langsung diam dan tenang. Tapi Otan jadi penasaran nih, kalau misal Pak Mul dan Joni kita pisahkan dengan pintu kaca, apakah si Joni akan tetap gelisah? Yuk kita coba saja kalau begitu. Lihat teman, walaupun Joni masih bisa melihat Pak Mul, tetap saja ia gelisah. Joni terus berusaha dengan keras untuk mencari celah agar bisa masuk dan dekat dengan Pak Mul. Walau aku bisa melihat keberadaan Pak Mul, tapi aku tidak bisa mencium aromanya. Karena salah satu bentuk komunikasiku adalah dengan bau. Makanya aku tetap merasa gelisah walau jarak antara aku dan Pak Mul hanya dibatasi oleh kaca saja. Oke deh Sob, Otan bukain pintunya. Cup. Jangan sedih lagi ya. Teman, kedekatan mereka gak cuma terjalin pada hari kerja saja, tapi juga saat mereka libur. Tapi kok tumben nih Pak Mul jalan-jalan gak ajak si Joni? Apa jangan-jangan Joni masih tidur ya? Loh, Pak, itu tasnya ketinggalan. Pasti lupa nih karena terburu-buru. Tapi tenang, ada si Super Joni kok yang siap menerima tugas mengantarkan tas Pak Mul yang ketinggalan. Ayo kejar John, jangan sampai keburu jauh nanti. Serahkan saja padaku Tan. Aku sudah hafal tiap-tiap belokan yang ada di lingkungan ini. Karena aku kan termasuk hewan yang memiliki daya ingat yang baik. Selain itu, kecepatan lariku juga sudah nggak diragukan lagi. Karena aku bisa lari hingga kecepatan 60 km per jam. Hebat kan aku? Nah itu dia Pak Mul Tan. Akhirnya aku tepat waktu mengantar tas ini. Mission completed John, cakep. Perjalanan Pak Mul pun akhirnya berlanjut dengan Joni yang berada di sampingnya teman. Kali ini Pak Mul mau ke pasar untuk membeli buah-buahan dengan menaiki transportasi umum alias angkot. Wish, Joni naik angkot, gak bahaya toh? Tenang saja Tan, aku sudah terbiasa menaiki angkot kok. Tuh lihat. Buktinya aku sangat tenang dan tidak berontak kan? Hal itu dikarenakan sejak masih kecil aku sudah terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang. Sehingga saat berada di keramaian aku tidak merasa stres. Sesampainya di pasar, Joni tetap mengikuti langkah Pak Mul dengan tertib teman. Ia bisa mengikuti Pak Mul walau tanpa menggunakan tali sekalipun. Ini bukan kali pertama Joni ikut ke pasar menemani Pak Mul berbelanja. Jadi jangan heran ya kalau Joni sudah banyak fansnya di sini. Aku memang paling suka ikut saat ke pasar Tan. Karena di sini aku bisa bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Aku sangat senang karena ternyata banyak yang menyayangiku. Wah, tapi kalau begini terus lama-lama bisa ahayap nih. Popularitas Otan bisa tersaingi.